Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah film tentang seorang wanita super yang menyerap kekuatan dari meteor, dan rambutnya menjadi lebih keras dari tali baja. Bahkan tidak bisa dipatahkan dengan mesin pemotong. Nama filmnya adalah My Super Ex-Girlfriend. Di awal cerita, beberapa perampok yang pemberani memecahkan kaca. Mau membawa pulang kalung berlian secara paksa. Membuat mimpi kaya mendadak menjadi kenyataan, mereka berpikir terlalu indah. Di saat darurat ini, si wanita super sudah berangkat dengan kecepatan cahaya. Secara tak disadari, mobil perampok sudah diangkat dari tanah oleh wanita super. Setelah terbang di langit, mobil itu dilemparnya dengan bagian pantatnya jatuh duluan ke pintu kantor polisi. Begitu keluar dari mobil, perampok itu masih menembakkan pistolnya. Wanita super membuka lengannya, membiarkan mereka menembaknya sesuka hati. Apa yang perlu ditakuti oleh tembok besi? Bahkan peluru berjatuhan ke tanah. Si perampok ingin melarikan diri, itu adalah hal yang mustahil. Wanita super menangkap mereka dengan sangat cepat, bahkan membengkokkan senjata mereka. Semua pahlawan super lainnya memiliki baju ketat dan penutup kepala. Tetapi wanita super hanya menggunakan rambut palsu dan kacamata. Lalu naik kereta bawah tanah, dan sama sekali tidak ada yang menyadarinya. Dengan dukungan dari teman-temannya Matt, si protagonis lelaki datang ke depan wanita super, bertanya padanya, "Hai gadis cantik, mau kencan denganku?" Si wanita super mengusirnya. Dan di saat ini, seorang maling mencuri tas wanita super. Matt langsung turun dari kereta, dan mengejar maling itu terus. Dengan bantuan dari sebuah mobil pribadi, Matt merebut kembali tas wanita super, dan mengomel si pencuri. Tapi tak disangka, setelah diomeli si pencuri malah mengejarnya balik. Matt langsung buru-buru bersembunyi ke dalam bak sampah. Begitu dia keluar, si wanita super sudah berdiri di depannya. Matt masih belum tahu identitas si wanita super, berjalan sembari mengobrol dengannya. Bibit cinta sedang bertumbuh di antara mereka. Sedangkan pencuri yang kasihan itu, digantung oleh si wanita super di tangga. Waktu mereka berdua sedang makan malam, si wanita super mendapat kabar ada sebuah gedung yang kebakaran. Asal-asalan mencari alasan untuk pergi, lalu terbang ke depan gedung yang terbakar dalam sekejap. Menggunakan sebuah jurus penghisap api dan asap ajaib, dan dengan mudahnya memadamkan api kebakaran yang besar. Waktu kembali ke sisi Matt, masih ada abu di dagunya. Di kencan kedua mereka, Matt memberikan sebuah bunga mawar kepada wanita super. Si wanita super langsung jatuh cinta pada Matt, dan mau ikut pulang bersamanya. Taksi yang lewat tidak setuju dengan cinta yang datang dengan terlalu cepat ini. Akhirnya si wanita super menghisap udara dengan mulutnya. Memaksa taksi itu mundur kembali. Si wanita super yang sudah kembali ke rumah sangat inisiatif. Tetapi dia tidak tahu ada sebuah burung robot yang terbang ke depan jendelanya. Si kumis sedang mengawasi semuanya, ranjang di rumahnya langsung tewas saat itu. Orang yang mengalami hal membahagiakan pasti akan jadi bersemangat. Dia bahkan berjalan dengan meloncat-loncat waktu pergi kerja. Sayangnya, dia tahu-tahu diculik ke dalam mobil oleh orang-orang berbaju hitam. Orang yang menangkapnya adalah si kumis. Dia baru mengucapkan 3 kata dari mulutnya, tetapi mukanya langsung mendapat beberapa benjolan. Begitu si wanita super menerima pesan minta tolong, langsung mengganti baju perang dengan sangat cepat, dan pergi menolong Matt. Dan si kumis mengambil kesempatan ini, datang sembunyi-sembunyi ke rumah si wanita super, dan mencuri rambutnya. Si wanita super mencintai Matt gila-gilaan, sampai-sampai bisa bertindak gegabah. Karena terlalu bersemangat, memberitahu identitasnya kepada Matt. Jika Matt membocorkan hal ini, dia akan menggunakan gergaji mesin Texas di perutnya, lalu memotong dagingnya dan memasaknya. Si wanita super memberitahu asal-muasal dari kekuatannya kepada Matt. Waktu itu, si wanita super dan si kumis adalah sepasang kekasih di sekolah. Di suatu malam saat mereka berkencan, ada meteor jatuh dari langit. Jatuh ke hutan di dekat situ. Si wanita super penasaran dan mendekatinya. Baru menyentuh meteornya, langsung terjadi ledakan kuat. Si wanita super menyerap kekuatan dari meteor itu. Membuat tubuhnya bersinar-sinar, bahkan warna rambutnya pun berubah. Dan membuatnya bisa terbang. Berubah menjadi gadis favorit yang disukai setiap orang di sekolahnya. Tidak berapa lama kemudian, dia putus dengan si kumis, dan menjadi kekasih orang lain. Si wanita super mengenakan baju perangnya, dan membawa Matt terbang ke langit.
Ini adalah saat yang paling menegangkan di dalam hidup Matt. Di sisi lain, si kumis mengamati rambut wanita super. Bahkan menggunakan mesin pemotong pun tidak bisa mematahkannya. Pisau pemotong langsung terbang, dan mengenai bahu pengawalnya. Tapi asal mengeluarkan sebuah batu ajaib yang ditemukan oleh si kumis baru-baru ini. Langsung bisa menyerap kekuatan super dari rambut itu. Gunting biasa pun langsung bisa mengguntingnya dengan mudah. Matt bekerja di sebuah perusahaan desain. Dan terus memiliki hubungan ambigu dengan teman kerjanya, si Pirang. Si Pirang sebenarnya sudah memiliki kekasih, seorang pelatih gym. Di hari ini, Matt dan si Pirang datang ke lokasi konstruksi. Tetapi jari Matt tidak tahu kenapa terluka karena tertusuk sesuatu. Si Pirang langsung membantunya mengeluarkan benda yang menusuk jarinya. Dan adegan ini dilihat oleh si wanita super. Matt kaget sampai gemetaran. Matt buru-buru menjelaskan bahwa si Pirang sudah memiliki seorang kekasih. Bagaimana kalau nanti malam kita pergi minum bir dan makan sate bersama? Waktu malamnya, kekasih si Pirang malah menelepon dan berkata tidak bisa datang. Si wanita super berpikir, pasti ada yang tidak beres. Dan di saat ini, berita di TV mengabarkan, ada sebuah misil yang meleset, dan akan segera jatuh ke atas kepala semua orang. Kendaraan di luar mulai menjadi kacau. Matt mulai memberi sinyal tersembunyi ke si wanita super terus-menerus. Bukankah saatnya seseorang segera pergi untuk membereskan masalah yang rumit ini? Si wanita super tidak ingin membiarkan Matt dan si Pirang berduaan saja. Tetapi tetap pergi dengan tidak rela hati. Menggunakan tubuhnya yang kuat, menendang misil itu terbang dengan kakinya. Waktu si wanita super kembali setelah melakukan hal yang besar. Dia melihat Matt berpelukan dengan si Pirang. Hatinya langsung hancur saat itu, karena dia tahu ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Di perjalanan pulang dalam mobil, si wanita super berpikir untuk bersabar agar keadaan tetap tenang. Tetapi setelah ingin mengalah, dia memikirkannya dan malah jadi makin marah. Dan terus bertanya pada Matt tentang hubungannya dengan si Pirang. Biarpun Matt menjelaskan terus-menerus, tetapi si wanita super tetap merasa Matt sudah mengkhianatinya. Menghancurkan kaca jendela mobil dengan marah. Menghadapi wanita super yang sedang kehilangan akal sehat, Matt merasa kewalahan. Dia merasa si Pirang yang imut dan lemah lembut lebih baik. Tetapi tidak berani meminta putus dengan si wanita super. Teman kerjanya memberinya sebuah ide yang buruk, menyuruhnya untuk berkata pada si wanita super. Sayangku, aku ingin memastikan kembali hubungan kita. Dan ternyata ini memang ide yang sangat amat buruk. Waktu Matt mengucapkan kalimat ini kepada si wanita super, si wanita super langsung menyadari maksudnya. Apa kamu sedang meminta putus denganku sekarang? Dia langsung membengkokkan pisau, membuat penyok kulkas, dan membalik meja. Matt berkata wanita super berpikiran sempit dan neurotik. Wanita super sudah tidak tahan, dan langsung meniupnya sampai terjatuh ke lantai. Dan menggunakan sinar titanium dari matanya, merebus kedua ikan peliharaan kesukaan Matt. Kemudian menembus langit-langit, terbang keluar angkasa untuk menangis. Setelah perpisahan yang heboh ini, Matt menjadi sangat berhati-hati dalam melewati kesehariannya. Asalkan dia sedang bersama si Pirang, pasti muncul masalah. Mobilnya terbang dari tempat parkir. Dilempar oleh wanita super jalan-jalan di luar angkasa. Kejahilan yang tak habis-habisnya. Si wanita super bahkan menulis kata bodoh di dahi Matt dengan sinar titanium dari matanya. Waktu Matt sedang rapat, dia membuat angin topan bertiup. Membuat bisnis Matt menjadi gagal total. Dan karena hal itu, Matt jadi dipecat oleh perusahaannya. Setelah disiksa habis-habisan oleh si wanita super, Matt mengepak kopernya. Bersiap untuk kabur dari kota yang berbahaya ini. Dan justru di saat ini, si kumis datang mencarinya. Memberikan sebuah kartu nama kepadanya. Jika ingin lepas dari genggaman wanita super, teleponlah nomor ini. Matt khawatir wanita super akan balas dendam kepada si Pirang. Buru-buru datang ke rumah si Pirang. Akhirnya si Pirang malah curhat kepada Matt. Kekasihnya yang seorang pelatih gym itu adalah lelaki bajingan tukang selingkuh. Mereka sudah putus hubungan. Matt langsung menyatakan perasaannya kepada si Pirang. Berkata, kamu adalah gadis yang paling cantik yang pernah kutemui dalam hidupku. Dengan cepat mereka berdua memastikan hubungan asmara mereka. Tiba-tiba ada alarm bahaya, musuh akan tiba dalam 5 detik lagi. Matt membuka tirai jendela. Si wanita super langsung melemparkan ikan hiu hidup ke Matt. Si ikan hiu mungkin juga adalah korban percintaan.
Melihat lelaki bajingan seperti Matt, jadi ingin menelannya bulat-bulat. Untungnya Matt sempat menghindar, dan ikan hiu itu menabrak kaca jendela lalu terjatuh. Akhirnya Matt memutuskan untuk pergi ke tempat si kumis. Dia tidak sengaja mengetahui, di rumah si kumis ternyata terpajang banyak foto dan baju wanita super. Apa jangan-jangan si kumis setiap hari kesini mengaguminya? Si kumis berkata, dia bisa menggunakan batu di kulkas ini untuk menyerap kekuatan wanita super. Asalkan wanita super sudah tidak memiliki kekuatannya, maka dia tidak akan mengganggu Matt lagi. Demi cepat-cepat mengakhiri mimpi buruk ini, Matt berinisiatif mengajak wanita super kencan. Wanita yang polos ini langsung memaafkannya. Kedua orang makan bersama di atap. Dan adegan ini dilihat oleh si Pirang. Sekarang masalah jadi makin besar. Si Pirang juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Langsung ingin berkelahi dengan si wanita super. Dan menarik rambut palsunya, sehingga mengungkapkan identitas wanita super. Si Pirang langsung berkata kepada wanita super, "Aku bersalah. Sekarang minta maaf masih keburu." Si wanita super berkata, "Sudah terlambat." Di saat darurat, teman kerja Matt membuka kotaknya dan mengeluarkan batu di dalamnya. Dalam sekejap, energi di batu menyerap kekuatan si wanita super. Bawahan si kumis datang, dan mengontrol keadaan. Matt dan teman kerjanya melawan balik. Wanita super dan si Pirang ingin menyerap kekuatan super dari batu. Dan terjadi ledakan besar di tempat. Si wanita super terbang dari bawah, dan menendang terbang Matt. Tetapi tak disangka, si Pirang juga mendapatkan kekuatan super. Berteriak dengan keras, "Lepaskan lelaki itu." Kedua wanita berkelahi demi seorang lelaki. Si Pirang memukul terbang wanita super. Kemudian si wanita super melempar sebuah mobil ke arahnya. Kedua wanita mulai berkelahi dengan berputar-putar. Dari tanah sampai ke langit, dari langit sampai jatuh ke acara peragaan busana. Matt berdiri tepat waktu dan memberitahu wanita super. Orang yang paling mencintaimu sebenarnya adalah si kumis. Kamarnya dipenuhi dengan fotomu. Hanya dia yang layak untuk cintamu. Si kumis juga mengakuinya dengan malu-malu, semuanya benar. Si wanita super sangat tersentuh dan menerima cinta yang rendah hati dari si kumis. Di akhir film, wanita super mengembalikan mobil Matt yang ditaruhnya di luar angkasa. Sayangnya sudah tidak bisa digunakan. Mulai saat ini, kota ini memiliki dua orang wanita super. Mereka bertanggung jawab untuk menyelamatkan dunia, dan kedua lelaki bertanggung jawab untuk membawa tas mereka. Film fantasi ini berjudul My Super Ex-Girlfriend.